mungkin sepanjang perjalanan hidup saya itu ada luka-luka yang mungkin saya tidak tahu di bawah sadar saya. Tapi kalau sekarang saya merasa nyaman sekali. Yoga dan meditasi itu memang melatih semua ya. Jadi saya itu refleksi lagi ke dalam bahwa saya harus melatih semua yang sudah diajarkan di sini. Obat juga saya bawa sekotak, tapi saya nggak makan dan nggak. Saya kan punya kolesterol, Haji, Ibu. Jadi saya nggak makan. Begitu saya sampai sini saya nggak makan. Yang harusnya setiap hari saya makan simvastatin yang 20 mili itu, saya nggak sentuh sama sekali. Rasanya gimana? Biasa saja, jadi sehat malah saya. Om Swastiastu. Nggih. Perkenalkan, nama Tiang Dwi Aryani Semadi Kebon Tubuh. Jadi udah beberapa kali mungkin Najib sebut nama Semadi itu. Rupanya orang tua saya itu maksudnya mencantumkan Semadi itu. Dan saya ini adalah single parent dengan satu anak. Ya mungkin umur saya ini sekarang sudah 55, jadi sudah melampaui ya jungkir baliknya kehidupan lah artinya. Dan saya sebenarnya merasa tidak ada masalah sebenarnya, cuman saya ingin memperdalam meditasi dan yoga. Kebetulan saya kenal Bali Eling ini selain dari YouTube juga dengan Bu Puspa. Jadi kami satu teman arisan lah Haji nih. Kemudian juga di sepanjang saya ada pemikiran Niki karena sering pada saat COVID itu kan sering buka YouTube, termasuk ikut juga Yinnya Jeluratni, kemudian Ajit juga ada beberapa YouTube-nya. Saya merasa juga mungkin sepanjang perjalanan hidup saya itu ada luka-luka yang mungkin saya tidak tahu di bawah sadar saya. Tapi kalau sekarang saya merasa nyaman, saya merasa benar-benar betah karena suasananya memang seperti ini, tapi mungkin auranya yang beda ya. Jadi ada sawah juga di belakang rumah kami, jadi saya itu sudah benar-benar yang saya waktu itu bilang pada saat memutuskan ulang itu saya memang benar agak dilema artinya tapi saat itu saya merasa cukup. Tapi begitu saya bilang cukup, Tuhan mencukupi semua. Tapi saya tetap masih sebagai PNS di sini walaupun tidak menjabat ya di Bali. Itu jadi apa yang saya ingin tingkatkan itu. Jadi untuk lebih hidup lebih selaras, kemudian tentu bahagia gitu ya. Kemudian yang saya ingin lepaskan itu luka-luka yang mungkin trauma dari kecil sampai besar ini mungkin saya nggak sadar ada yang terluka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namaste. Jadi puji syukur nggih Tiang kami bisa sampai di sini dan menyelesaikan 4 hari 3 malam. Suatu experience pengalaman yang benar-benar di luar dari ekspektasi saya pribadi nggih. Jadi ini benar-benar yang mungkin
apa namanya, sudah ya seperti yang Ibu Jero sampaikan bahwa mungkin ini sudah karma. Jadi kami mungkin berkumpul di sini, kemudian bersama-sama melaksanakan 4 hari 3 malam yang benar-benar mungkin nanti akan saya ingat sepanjang hidup saya gitu. Jadi yang mulai makan talas, kemudian detox yang dari awal saya menerima jadwal itu, ini bisa nggak saya muntahkan, karena di awal kan sudah dikasih tahu minum 2, dan saya agak takut kalau sesuatu itu misalnya dicolok dan sebagainya. Tapi puji syukur sekali lagi itu berjalan lancar, nggak pernah itu keluar semua tanpa saya colok. Jadi itu mungkin pembelajaran juga, kekhawatiran itu nggak perlu diperpanjang, jadi cuman lakukan saja dan semesta yang akan mengatur itu. Kemudian yang berikutnya yang saya rasakan, jogging. Hari ini pun saya masih pakai kaos kaki, jadi saya sebenarnya kemana-mana pakai kaos kaki terus. Dan terbayang itu bagaimana tajamnya kerikil yang tidak bulat, tapi dia akan persegi begini menusuk, dan itu di aspal. Saya tadi berusaha ke Pak Pur, kenapa tidak belok ke sana? Saya berharap kita lewat sawah kan, itu akan lebih tapi jawabannya sudah pasti itu tidak ada, hanya ada pematang dan jalannya becek. Ya sudah, berarti ini saya harus lalui, dan ini hari terakhir, kita semangat. Tapi kemudian yang paling berkesan itu sebenarnya, berkesan dan kekurangan itu ya, konseling yang saya rasakan kurang. Mungkin nanti bisa, itu kan ada retreat ya istilahnya, yang kita bisa per jam dan privat ya. Jadi itu yang saya dapatkan. Kemudian diskusi di dalam kelas juga mungkin untuk masukan Aji sama Jero, ada session yang lebih diperpanjang, karena kayak kemarin itu banyak yang nanya, akhirnya nggak jadi pada saat Dharmatula Aji. Itu kemudian terus terang belum puas, tapi kemarin kita curi-curi juga dengan Ibu Jero di perjalanan sambil ngos-ngos naik tangga. Itu saya ngos-ngos Bu Jero, tapi Ibu dengan biasa jalan kaki. Saya merasa waduh, memang yoga dan meditasi itu memang melatih semua ya. Jadi saya itu refleksi lagi ke dalam bahwa saya harus melatih semua yang sudah diajarkan di sini. Walaupun memang saya sendiri sudah sering melakukan yoga, kemudian meditasi, tapi seperti yang sudah saya sampaikan ke Aji, saya tidak punya guru Aji, jadi YouTube guru saya. Gitu. Kemudian yang pribadi sekali yang saya rasakan adalah pada saat meditasi ke-4, itu tiba-tiba di dada atas saya ada terasa sakit yang tidak biasa. Jadi sakitnya itu senut-senut, kemudian keluar keringat dingin, sampai saya seperti yang di film Huka-Huka ya, saya nyatakan menyerah ke Pak Pur. Saya lambaikan tangan. Cuman Pak Pur ya nanti kebetulan konsul juga malamnya kan, jadi sudah dapat jawaban. Dan itu tujuan utama saya sebenarnya kesini adalah itu kerak-kerak yang baik di lapis 5-4 itu bisa terangkat semua gitu. Tapi kemarin saya di Gua Garba juga mendapat jawaban dari cara saya tertarik dengan patung. Kemudian saya begitu lihat raut wajah di dalam gua itu. Awalnya saya nggak lihat ada taring, tapi nanti begitu saya perhatikan keluar taringnya. Begitu saya perhatikan di atasnya ada sesuatu, saya berpikir ini nggak bisa instan, jadi ya sedikit demi sedikit, dan mungkin itu pembelajaran ke saya begitu. Jadi di luar dari pengetahuan Aji bahwa ini kelas ke-14 nih, angkatan 4 adalah kelas yang paling tenang, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak Aji. Jadi tadi malam kita ada kongko-kongko sedikit, dan ya kita ya seperti
seperti yang pada umumnya, cuman kita berusaha di sini saling menjaga, dan itu mungkin yang menyebabkan kita jadi sedikit pendiam begitu. Padahal aslinya mungkin enggak, mungkin bisa di cross check ke Mbak Vero. Gitu aja sih rasanya. Dan soal makan dan sebagainya kami menikmati. Untuk talas itu saya sering ada. Vero mungkin dia punya pengalaman sendiri. Kalau saya pribadi ya, karena saya orang Bali asli ya biasa makan talas itu, cuman belum pernah itu menjadikan makanan pokok. Dan ternyata perut itu tidak bergejolak ya, tidak seperti kalau kita makan begitu lepas puasa, saya malah perut saya bergejolak. Artinya kalau yang kemarin itu tenang, nggak tahu antara perpaduan daripada garam, mungkin ada tersisa sedikit di garamnya itu, kemudian detoksnya, dan mungkin olah yang yoga, meditasi itu. Jadi ini adem, tidak ada masalah. Yang saya punya GERD dan emah itu nggak ada. Obat juga saya bawa sekotak, tapi saya nggak makan dan nggak. Ya, saya kan punya kolesterol, Haji, Ibu. Jadi saya nggak makan. Begitu saya sampai sini saya nggak makan. Yang harusnya setiap hari saya makan simvastatin yang 20 mili itu, saya nggak sentuh sama sekali. Rasanya gimana? Biasa saja, jadi sehat malah saya. Ya, jadi ini bukan apa namanya ya, bukan karena saya di sini terus saya ngomong itu, enggak, tapi ini pengalaman pribadi, experience bener. Oh, ini kolesterol saya naik, dan di sini kan pegal. Kalau namanya kolesterol di sini. Dan saya sebelum kesini memang saya cek, dan nanti saya pulang mau cek lagi. Jadi saya bersyukur ya, jadi berkesempatan ya untuk bertemu Aji Jero, kemudian Bu Mun, Pak Pur, beli suke daneng Ampure, karena kemarin juga belum diperkenalkan, tapi sudah ngajar kita gitu. Jadi bersyukur sekali saya bisa hadir di sini bersama teman-teman yang saya nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba aja kami disatukan. Malah saya sekamar dengan Mbak Di. Ya mungkin itu dia perjalanan karma ya. Yang dulu mungkin kita sudah pernah terhubung, sekarang terhubung lagi. Mudah-mudahan yang kita perbuat adalah karma yang baik.